Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video singkat kali ini, saya ingin berbagi, menjelaskan sedikit pembahasan latihan soal berkaitan dengan pewarisan sifat. Ya, seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah belajar mengenai pewarisan sifat, baik pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia. Nah, di sini kita akan sedikit ulas latihan soal-soalnya. Yang pertama, di sini ada buah satu dan buah dua, yang mana buah ini memiliki genotip tertentu ya, bisa kalian baca pada soal. Nah, di sini kita diminta untuk menyilangkan buah satu dan buah kedua, yang kemudian anakan dari buah pertama dan buah kedua itu disilangkan dengan sesamanya. Jadi di sini P1-nya itu adalah B besar yang kita silangkan dengan B besar B kecil, sehingga akan menghasilkan anakan berupa B besar B kecil. Nah, karena F1 ini disilangkan dengan sesamanya, sehingga kita akan menghasilkan keturunan F2, yaitu B besar B kecil yang disilangkan dengan B besar B kecil, sehingga akan menghasilkan satu buah keturunan yang sifatnya adalah B besar, kemudian dua buah keturunan yang sifatnya adalah B besar B kecil, dan satu buah keturunan yang sifatnya adalah B kecil B kecil. Nah, karena B besar B kecil itu B besarnya lebih dominan terhadap B kecil, sehingga di sini kita akan mendapatkan 3 keturunan dengan sifat bulat dan 1 keturunan dengan sifat yang lonjong. Nah, contoh kasus ini adalah merupakan persilangan dengan satu sifat beda atau persilangan monohibrid, karena di sini hanya ada satu sifat yang kita lihat, yaitu adalah sifat bentuk buah saja. Nah, di nomor selanjutnya di sini adalah persilangan dihibrid, karena ada dua sifat yang dilihat, yaitu adalah bentuk bulirnya, besar atau kecilnya, kemudian umurnya, entah itu umur yang panjang atau umur yang pendek. Nah, di sini kita diminta untuk membuat bagan persilangan hingga keturunan kedua atau F2. Nah, jadi kita harus mencari dulu F1-nya, karena di sini sudah diketahui ya, F1-nya adalah B besar B kecil, P besar P kecil, dengan sifat bulir besar, umur panjang, heterozigot. Sehingga di sini kita dapat kesimpulan bahwa B besar atau sifat besar itu dominan daripada sifat kecil, kemudian sifat umur panjang itu lebih dominan dibandingkan sifat umur pendek. Nah, kita uraikan gametnya dari P2 akan mendapatkan 4 buah gamet, yang kemudian keempat gamet ini akan kita silangkan. Sehingga kita akan mendapatkan 16 kemungkinan keturunan dengan sifat besar panjang, itu ada 9 buah yang diberi warna merah, kemudian sifat besar pendek itu ada 3 buah yang diberi warna hijau, kecil panjang di sini ada 3 buah yang diberi warna kuning, dan juga kecil pendek itu adalah 1 buah yang diberi warna hitam. Nah, kita kembali ke soalnya. Berapakah persentase keturunan F2 dengan sifat bulir besar umur pendek? Kita lihat, besar umur pendek itu ternyata ada 3. Kita bagi dengan 16. Kenapa? Karena di sini ada 16 kemungkinan keturunan. Kemudian karena yang ditanyakan adalah persentase, sehingga kita harus kalikan dengan 100. Kita akan mendapatkan hasil akhir sebesar 18,75%. Nah, jadi persentase keturunan dengan sifat bulir besar tapi umurnya pendek itu adalah sebesar 18,75%. Nah, soal yang selanjutnya di sini kita diminta mendefinisikan genotip pada F2 mana yang paling baik disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul. Di sini sudah diketahui bibit unggulnya itu adalah yang besar dan yang umurnya pendek. Nah, jadi di sini kita tinggal tuliskan saja yang paling baik disilangkan itu adalah genotip B besar, P kecil, atau B besar, B kecil, P kecil, P kecil. Nah, soal yang terakhir adalah ditanyakan mengenai jumlah keturunan dengan sifat tertentu. Nah, ternyata dari 16
kemungkinan tadi diperoleh 64 keturunan. Kemudian ditanyakan banyaknya tanaman padi dengan bulir besar umur panjang. Nah, karena di sini besar panjang itu ada 9, jadi kita bagi 9 dengan 16 karena total ada 16 kemungkinan. Kemudian kita kalikan dengan 64 jumlah total keturunan, sehingga kita akan dapatkan sifat dengan bulir besar umur panjang itu adalah sebanyak 36 keturunan, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh persilangan dengan dua sifat beda atau persilangan dihibrid. Selanjutnya di sini kita masuk ke kelainan dari pewarisan sifat. Nah, di sini ada kelainan yang pertama adalah albino. Perlu diingat bahwa albino itu adalah kelainan yang terpaut oleh kromosom tubuh atau autosom. Sehingga saat menyilangkan, kita tidak perlu menuliskan genotip dari jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Nah, di sini kita langsung cukup menuliskan perempuan albino, berarti A kecil, dinikahkan dengan laki-laki normal, berarti A besar, sehingga keturunannya atau F1-nya di sini cukup berhenti sampai F1 ya, karena kita tidak perlu mencari cucunya. Di sini yang ditanyakan hanya anaknya, keturunannya saja. Nah, hasil persilangan dari A kecil disilangkan dengan A besar, akan diperoleh keturunannya itu 100% memiliki sifat karier hemofili, karier albino. Nah, jadi karier itu apa? Karier di sini adalah pembawa sifat. Dia memang secara fisik dia itu normal, tetapi apabila dia memiliki keturunan, ada kemungkinan keturunannya itu menderita albino, seperti itu. Nah, jadi perkawinan antara laki-laki normal dengan perempuan albino itu akan menghasilkan keturunan yang 100% karier albino. Kita lanjutkan ke kelainan selanjutnya. Nah, di sini ada hemofili. Hemofili berbeda dengan albino. Hemofili ini terpaut oleh gonosom atau kromosom seks. Sehingga saat kita melakukan persilangan, kita harus menuliskan genotip dari jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-lakinya. Nah, di sini sudah diketahui ya, kita menyilangkan XH besar, XH kecil atau perempuan karier hemofili dengan laki-laki hemofili dengan genotip XH kecil Y. Nah, ternyata akan menghasilkan 4 kemungkinan keturunan, yaitu 50% perempuan XH kecil atau adalah penderita hemofili, kemudian 50% XH besar XH kecil atau karier hemofili. Nah, perlu diingat, perempuan yang merupakan penderita hemofili itu akan letal, sehingga di sini kemungkinan adalah anak perempuannya itu meninggal yang menderita hemofili. Nah, laki-lakinya adalah 50% normal dan 50% penderita hemofili. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai golongan darah. Jadi ada golongan darah A heterozigot, sehingga kita tulis genotipnya IAI0, menikah dengan golongan darah B homozigot, sehingga genotipnya itu adalah IBIB. Nah, di sini setelah kita silangkan, golongan darah keturunannya itu akan menjadi 50% IAIB atau 50% keturunannya itu akan bergolongan darah AB dan juga 50% golongan darah keturunannya adalah IBI0 atau bisa kita sebut dengan B heterozigot. Nah, mudah bukan di sini? Cukup menggunakan ketelitian kalian dalam menguraikan genotip dari fenotip golongan darah yang sudah diketahui. Nah, sekian video singkat kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.